Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 30 November sekaligus menutup perdagangan di bulan November. Oke, jadi sebelumnya saya ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah berjuang gitu ya. Selama bulan November, memang bulan yang stabil saya bilang ya, di akhir perdagangan bulan November market agak struggle, tapi di awal November juga sebenarnya market bergerak cukup positif. Jadi ya sebenarnya imbang lah. Harusnya porto kalian masih hijau return monthly-nya. Kalau return monthly Anda nggak hijau berarti teknik trading Anda cukup kacau di bulan ini dan harus diperbaiki. Gitu ya. Oke. Nah, lalu berikutnya ialah kita langsung aja sih. Market sesuai prediksi kita ya, sesuai prediksi di last morning briefing saya bilang bahwa ini kepentok gitu ya, ini ada di support ya, harusnya membal. Dan ternyata teori optimis ya teman-teman, teori optimis saya mengatakan bahwa kena, abis itu sesi 2 langsung rebound. Nah kalau kayak gini sih hari Selasanya nih, feeling saya muncul chartnya kayak gini. Oke, openingnya gap up tapi menjelang closing lemes. Kenapa? Karena ada beberapa indikator yang membuat saya agak worry juga bahwa market ini technical rebound-nya akan lanjut. Ya, kenapa? Karena kalau kita lihat inflow asingnya itu blue chip semua digade. ASI, BCA, Mandiri, BRI, SMGR, Pegas, UNTR, BBTN, MDKA, Excel dan sebagainya itu semua di TP gitu ya, istilahnya dibuang oleh asing walaupun di markup. Ya di markup abis itu di TP. Nah sisanya itu didukung sama Telkom aja yang dari kemarin memang ada inflow. Ya di luar itu kayak paling Arto gitu ya, paling kalau Anda pemuja Telkom ya Anda bisa follow up tuh. Tapi di luar dari itu terlihat outflow yang lumayan besar gitu ya. Dan kalau Anda perhatikan masih anomali, meskipun market naik 0,7 tapi yang turun dan yang naik itu masih banyak banget emiten yang nggak mampu. Bahkan BEP pun nggak mampu ya, mau hijau pun susah padahal marketnya 0,7. Jadi tekanan jual menurut saya masih cukup tinggi. Dan seperti yang saya bilang, teman-teman bisa manfaatkan kesempatan market technical rebound ini untuk sell on strength ya. Karena teori dari saya ya, dengan asumsi marketnya belum mau naik, dia akan kayak gini ya, dia nanti akan buat lagi. Ya, jadi besok predik Selasa Rabu dia buat new high di sini, swing high. Abis itu dia turun lagi. Nah, jadi kalau nanti kita tarik garis, dia jadi buat lower high lower low di sini. Nah, ini jadi sinyal yang menurut saya jadi sinyal yang agak kurang bagus. Nah, kalau itu terjadi ya maka mentok target market naik paling sekitar 6660 ya. Ya, 6660 di sini paling. Gitu ya, atau kalau kita hitung paling mentok 1% gitu, kenaikan paling maksimal paling, atau mentok di 6650 udah kempes. Jadi bisa diperhatikan kalau range 6650 ke atas market udah berat banget, ada kemungkinan next day itu akan correction. Kenapa? Karena market hari ini rebound, wajar. Kenapa? Karena turunnya cukup signifikan ya. Tapi kalau kita lihat ancaman ini masih belum selesai gitu ya, dan ini yang harus kita antisipasi. Feeling saya biasa akan konsolidasi, after dibanting konsolidasi, buat base baru, buat pattern baru nanti naik lagi ya. Tapi kalau enggak, kita nggak bisa expect dia langsung rebound balik lagi all time high lagi. Terlalu ekstrim kalau kita ekspektasi seperti itu, apalagi dengan foreign flow yang keluar. Nah, oh ya, ngomong-ngomong teman-teman ya, saya ada rencana gitu ya, ini baru rencana, teman-teman bisa voting di kolom komentar. Saya rencananya akan mau ngadain live Instagram gitu, mungkin setiap malam ya, kita ngobrol-ngobrol santai. Teman-teman kalau mau tanya-tanya tentang saham juga bisa. Ya paling setengah jam sampai 1 jam paling. Ya, setuju gak tuh? Kalau teman-teman setuju bisa vote di kolom komentar. Ya Om, kalau live IG Om Silent on cam dong. Ya, pastinya, tapi saya paling pakai topeng gitu ya. Jadi tetap kesan mistis dari Silent Trader ini tetap ada ya. Jadi bisa vote di kolom komentar, karena saya rasa enak ya ngobrol-ngobrol malam. Saya pun juga dapat watchlist juga mungkin dari teman-teman
ya teman-teman ada pantau apa, dan sebaliknya saya pun juga bisa kasih watchlist ke kalian. Jadi give and give ya, kita sama-sama saling tukar pikiran aja dan benefitnya buat kita berdua gitu ya. Nah kalau mau silahkan di voting. Lalu seperti biasa kita akan recap kita punya trade dan ya, kita punya trade dan pertama ada Yellow. Jadi Yellow itu saya udah rekom di malam harinya kemarin, hari Minggu. Pantauan buat besok. Teknikalnya pun saya udah cerita ya, kebetulan dibahas di morning briefing. Happy profit buat teman-teman ya, dan sudah kena TP. Jadi nggak perlu dicek waktunya karena kita rekomnya dari pagi. Ya, di Yellow highest-nya di 107 berapa nih? Highest-nya 178. Ya, profit maksimal kurang lebih sekitar 8%. Ya, saya profit sekitar 4%, 5% gitu ya. Lalu sebenarnya ada lagi beberapa profit tapi ya dari rekom di grup gitu ya. Ini ada IATA, saya rekom di tanggal 26 di grup. Masih banyak ya beberapa yang masih on track dikawal tapi di pin. Jadi teman-teman di grup VVIP pun tetap bisa ke maintain. Itu ada IATA ya, dan kalau kita lihat closingnya cukup lumayan, highestnya di 73 ya. Kita rekom dari tanggal 26 di sini berarti ya. Di tanggal 26 dapat di sekitar 65, 66. Ya, dapat di sekitar 65, 66. TP ke 72 itu kan udah 6% lebih. Happy profit. Lalu nextnya nggak ada. Jadi buat paling teman-teman yang mau pantau kita punya watchlist, bisa download mobile apps. Yellow pun juga kita masukkan di watchlist hari ini kalau nggak salah. Ya mau join VVIP untuk lebih intens, lebih dikawal, lebih tenang tentunya karena lingkungannya positif gitu ya. Ketika market panic sell kita butuh banget suatu lingkungan atau grup komunitas yang suportif, bukannya destruktif ya. Artinya menjatuhkan, yang membuat kita makin kacau psikologisnya. Justru kita butuh suatu komunitas yang sering bagi ilmu, sering kasih cuan, dan tentunya saling mendukung ketika market lagi merah. Itu penting ya untuk menjaga psikologis, dan VVIP salah satu alternatif yang mungkin teman-teman bisa coba ya. Buat yang mau join ke grup Telegram kami, lalu japri ke staff silent. Oke, nah lalu langsung aja tanpa basa-basi kita langsung aja bahas pembahasan ya. Nggak perlu panjang-panjang lah hari ini karena marketnya masih sideways aja. Oke, pertama dari Yellow. Yellow outlooknya masih sama. Jadi banyak banget yang nanya, Om Yellow masih bisa gak? Bisa. Ya jadi memang kita tahu 158, 159, 160 itu support kuat. Udah nggak bisa diganggu gugat. Ya semua sepakat 158 ke atas itu support kuat. Jadi teman-teman masih bisa buyback. Untuk Yellow tetap stop lossnya 158. Masih bisa, masih bagus ya, tinggal atur TP suka-suka aja. Lalu Cak dia jebol, harusnya dari kemarin udah cut loss dulu karena 100-nya pun juga di breakout ya. Nah di breakdown, sorry. Ini harus kita cek. Kenapa? Karena kalau sampai jebol ya area 100 psikologis, ini agak berat kayaknya untuk dia naik ya. Overall dia lagi mulai downtrend nih. Dia buat lower high ya, dia buat lower high, di sini dia juga buat lower low. Jadi outlooknya masih downtrend ya. Tapi kalau dia mau ngikutin pattern, besok mungkin ada candle technical rebound ya, paling membal ke sini bentar ya, habis itu nanti turun lagi. Outlooknya kan ngikutin channel ya, outlooknya ngikutin channel 1, 2, 3 gitu ya. 4, 5 napas di 5, di wave kelima Anda bisa spekulasi ya. Kalau hitung-hitungan saya wave kelima itu pas di support kuat berapa, di 90-92. Jadi kalau mau spekulasi tunggu di sini. Catat ya, 90 ke atas lah, nggak harus pas-pas 90. Jebol 90 ya cut loss, udah low risk ya. Jadi arah roadmapnya ke sana ya. Mari masih sideways, ini cukup sustain di market yang kemarin jeblok. Bagusnya dia buat base support ya di 420 terkonfirm. Jadi ya ini bisa jadi acuan untuk batas stop loss. Nah outlooknya masih bagus sih untuk Mari, sebenarnya cukup ketahan ya. Ini kan udah lama beggar tapi dia nggak balik-balik turun, tandanya memang cukup dijaga. Beda dengan MPPA, MLPL dan sebagainya. Nah, ketika Mari sudah breakout ya, ini kan dia breakout, dia punya trend line di sini ya. Ini tinggal spekulasi. Biasanya sih kalau pattern gini sih double bottom ya, atau kalau kita lihat di sini chartnya kayak triple bottom ya. Chart-chartnya kayak triple bottom. Nah ini sebenarnya menarik juga ya. Price actionnya sama di 500 ya. Targetnya ke sana, resistan masih bagus di atas 420.
PTPP konstruksi kalau Anda yakin dengan window dressing bisa cicil. Ya batas 1150 gitu ya. Untuk PTPP di atas itu harusnya masih dijaga. Lalu nextnya Agi, ingat ya kalau kita bicara COVID, kita bicara varian baru dan sebagainya ya tidak melekat dari healthcare. Ya, saya udah bilang di grup saya udah kode juga gitu kan. Bahkan kita ada beberapa rekom sektor healthcare atau farmasi itu udah tinggal siap taking profit. Nah, ini bisa jadi watchlist. Kenapa? Karena cepat atau lambat orang akan realize, sektor apa lagi nih yang diuntungin? Ya salah satunya farmasi, rumah sakit, lab, ya bisnis-bisnisnya ya. Lalu kalau kita ngomong suportifnya jarum suntik, ada IRA, dan gas yang mana kita tahu perusahaannya cukup sehat yaitu Agi. Jadi kalau Anda tanya Agi, outlook saya ke Agi masih bagus. Ya momentum ada, tinggal positioning aja. Sementara untuk Agi di atas 1380 masih bagus. Ya, untuk outlook Agi. Target dia harus breakout 1545 ya. Dia harus breakout 1545 baru kencang. Ya 1540, 1545. Ini harus di breakout gitu ya, baru dia lanjut. Oke. Lalu nextnya Yellow sudah, analisa BP masih di situ-situ aja. Saya sih simple ya. Jebol 57 baru HK. Kalau enggak saya nggak beli. Ya, lalu HKMU. Wah, ini menarik banget. Jadi banyak yang nanya, Om HKMU ARB. Ya, Anda harus ingat bahwasanya dari dulu HKMU hampir tidak pernah candle arah. Cuman kemarin. Ya itu pun ya mungkin karena marketnya jelek jadi di push. Tapi dari dulu sampai sekarang saya nggak pernah menemukan chart HKMU itu arah. Tandanya kalau Anda lihat jarum-jarum di sini, Anda harusnya sudah tahu bahwa behaviornya si HKMU itu jarang lock arah. Jadi kalau Anda mau arah hunter itu pun nggak bijak. Kenapa Om nggak bijak? Karena ya behavior sahamnya jarang lock arah. Nah kalau di STAC batch 6 kemarin yang scalping series, saya bilang bahwa Anda harus pahami perilaku sahamnya dulu. Ini sahamnya sering arah atau enggak? Kalau enggak ya hati-hati. Gitu ya. Dan kalau kita lihat dari bandarmologi yang jelas ada yang taking profit. Cuman kalau kita track dari awal HKMU rally, saya rasa masih akum. Ya, bandarnya masih pegang banyak barang gitu ya. Anda bilang YP guyur, YP masih pegang. Gitu, YP ODMG ini masih pegang. Jadi, saya rasa ada bandar lama yang exit lah. Ya, ini volume tertinggi sejak IPO loh. Ya, Anda track deh. Feeling saya ini volume tertinggi sejak IPO, ini bulan tertinggi sejak IPO. Jadi, ada fall spike di sini. Nah, cuman dalam berproses swingnya itu kan panjang. Nggak ada istilah swing itu besok arah, besok arah, besok arah. Ini berproses. Nah, di sini kita kawal. Ya, saya pribadi sih akan nambah itu di 70 ke bawah. Ya, saya ada pegang gitu ya. Sempat TP cicil 1000 lot, 2000 lot, gitu cicil-cicil aja. Cuman masih pegang banyak saya. Cuman balik lagi itu uang dingin. Ya, Anda kalau mau tunggu deket-deket 70. Gitu ya outlooknya HKMU. Memang biasa lah. HKMU bandarnya suka kobok-kobok. Ya retail yang nggak biasa sama dia sih mabok. Ya lah nextnya BBYB. Oh BBYB naik ya karena dia after right issue. Nah harapannya sih kalau kita lihat ke BBKP kan dia adjust harga teoritisnya kapan ya, di sini ya. Dia adjust harga teoritis di sini sempat naik gitu ya. Lalu perlahan turun. Lalu kalau kita berkaca yellow kemarin after adjust naik 3 kali. Nah untuk BBYB sendiri kalau saya lihat sih ada inflow. Ya mungkin feeling saya bahkan dari kemarin BK akum cukup gila. Ya maka feeling dari saya sih harusnya masih ditahan gitu ya. Mungkin masih bisa copet kalau kalian mau. Ya candle-nya sih bagus gitu. Atau nanti tunggu R-nya keluar, Anda beli R-nya, Anda tebus. Ya itu silakan lah teman-teman bisa atur masing-masing. Oke, outlooknya masih bagus, tinggal main positioning aja. Lalu Toys dia jebol hampir di 163, nggak kuat. Hati-hati ya, jebol 163 saran saya out. Ya, belum ada momentum. Bandara lagi di Jawa. Ya, lalu nextnya MTDL masih sama, outlooknya nih still good gitu ya. As long as dia kuat di atas EMA 13, kawal aja. Ya, batas awal kan saya udah bilang ya, beli di 3.700 ke bawah. Dan ternyata dapat tuh tadi pagi. Ya kalau Anda serok harusnya udah cuan berapa nih? Udah cuan 4% ya, 4%, 5%. Gitu ya kalau Anda tonton. Jadi teknikal itu seperti itu. Nah, kenapa harus pakai EMA ini? Yaitu di STAC saya ajarin. Ya tapi outlooknya untuk MTDL so far masih bagus.
Ya, MLPL still no comment. MPPA-nya sih udah ambruk ya. Ya meskipun dia naik 20% pun itu belum recover penurunan dia selama ini. Jadi masih panjang banget. Untuk MLPL sendiri lebih ke arah konsolidasi ya. Tapi di sini low-nya di 320, kalau masih dijebol ya sudah bye-bye. Jadi kalau Anda mau buy ya stop loss di 320. Sama kayak buka ya. Buat low baru terus. Mungkin buka akan kepentok di 500 kali. Ya karena 500 kan psikologis, perpindahan fraksi. Jadi ya mungkin agak sedikit ketahan lah kalau dekat-dekat 500. Ya. Lalu nextnya BABP no comment. Perlahan juga still cicil turun karena jebol 210. Lanjut, belum ada momentum ya skip. Ya kalau mau gorengan banking itu BGTG, Denar, ya dua ini aja. Atau kalau mau yang legit BBHI, BNBA, BBB 3 ini. Tapi kalau mau yang murah-murah BGTG sama tadi apa? Denar. Ya paling Buffett sih. Buffett chartnya sih agak lumayan. Cuman ya saya prefer BGTG atau Denar. Lalu SWAT, Truck, Toys, Jawa, ini kan emiten yang digoreng. Bandara kan lagi di Jawa, ya makanya SWAT nggak mungkin naik. Gitu ya, dari teknikal SWAT sendiri ada support di 140-an ya, 144. Nah ini kalau sampai masih jebol, saran saya sih out dulu. Ya 144-an kalau jebol sih saran saya out dulu. Karena dia buat low baru. Ini yang jadi sinyal kurang bagus. Ya lalu nextnya CSIS closing berapa ya? 155. Closing bertahan gitu ya. Saya punya trailing stop di 147. Alhamdulillah masih belum mau dijebol. Dari sisi bandarnya sih terlihat ada akumulasi ya. Walaupun kalau kita hitung-hitung ya akumulasinya nggak terlalu besar, tapi lumayan gitu ya. Outlooknya oke. Untuk CSIS ya, Anda mau spekulasi silakan. Target jual di resist ya 160 sampai 163 di gap. Outlook saya untuk CSIS masih bagus. Ya ini memang waktunya dia istirahat. 2 candle. Buat yang TS swing ya konsolidasi Anda bisa cicil buy. Lalu nextnya BNBA bagus ya, still good. Dia juga morek isu ya, pantau dia punya tanggalnya. Saya belum tahu nih BNBA kapan. Ini dia lagi buat semacam bisa triangle gitu ya, bisa pattern, bisa pennant ya, tergantung sudut pandang kita. Outlooknya bagus ya, patokan breakout mungkin di sini ya di sekitar 36 ya, 3620. Ini patokan dia breakout juga dia punya pennant, nah maka breakoutnya di 3620 baru lanjut. Care ya, Care analisa stop loss di berapa. Untuk Care ini juga healthcare gitu ya, rumah sakit. Untuk batas stop loss di 470 ya. Anda mau buy stop loss 470. IATA ini masih membal di support aja ya. Anda kalau lihat patternnya ini similar banget. Oke, dia naik satu candle sideways, ada satu candle dia breakout. Nah, lalu dia sideways after naik ada satu candle breakout. Jadi berpola dan kayak anak tangga. Nanti kalau dia repeat lagi nanti kayak gini. Satu candle gede, correction, sideways lagi, nanti naik lagi. Jadi akan naik terus. Nah, cuman batas sekarang di 64 sama ya, jebol 64 ya cut loss. Tapi selagi dia sustain di atas 64, patternnya potensi terulang. Target lepas di 70 ke atas. Ya masih bagus untuk dipantau. Backs no comment, tapi di atas 63 still good. WSKT gimana ya? Yang jelas kalau RI pasti adjust harga teoritis. Gitu ya, pasti adjust harga teoritis. Nah cuman saya pribadi nggak terlalu suka waskita karena agak risky dari sisi dia punya fundamental, walaupun dia sendiri BUMN tapi utangnya terlalu besar. Saya lebih suka ADI, PTPP atau WIKA kalau konstruksi ya. Terlepas USKT nanti bisa naik paling banyak, saya tetap prefer 3 itu ya, saya pribadi gitu kan. Lalu nextnya Digi. Wah, kan seingat saya udah bilang nih udah cut loss aja ya. Banyak banget yang konsul juga ikut-ikutan di pom-pom, di rekom grup-grup sebelah gitu ya. Buat lo baru no comment ya, ini masih bisa berlanjut ya. Nextnya BRMS so far good. Closing di atas SMA 13 bisa dipantau ya, selagi dia sustain dia di angka 108 masih bagus untuk swing. Apakah tekanan jual MTEL sudah menurun? Coba kita cek ya. Oke, dari dia listing nih sudah menurun sih ya, bahkan CC still laku
Cuman belum ada momentum beli juga. Kebetulan kan marketnya lagi jelek. Ya, marketnya lagi jelek, jadi motivasi untuk digorengnya pun masih rendah. Oke, lalu nextnya Dian. Hati-hati nih Dian, jebol EMA 200. Terakhir kita cut loss Dian itu di 87. Ya. Nah, itulah VVIP, meskipun tetap ada rekom-rekom yang gagal, yang cut loss, tapi cut loss-nya itu tepat gitu. Kayak MPPA kita cut loss terakhir di 600. Ya, sampai sekarang 450 nggak balik-balik. Dian kita cut loss 87, sampai sekarang nggak balik-balik. Jadi setiap yang kita rekom pun planning akhirnya pun jelas. Meskipun cut loss itu pun pilihan terbaik karena sahamnya nggak balik-balik. Nah, jadi pilih mentor harus yang tepat, ya, bukan yang abis cut loss terbang, gitu ya. Jadi memang emiten-emiten kita, trading plan yang dibuat ketika jebol itu udah pasti hancur biasanya, mostly hancur. Nah, untuk Dian last pertahanan 74 nih, 74 jebol udah bye-bye. Ya, agak riskan, agak judi kalau Anda mau hold, gitu ya. Tapi saran saya sih out kalau jebol 74. Tapi Anda masih bisa spekulasi selagi Dian bisa bertahan di atas 74. Baca saya skip ya. Saya udah bilang dari dulu tinggalin dulu karena ini internalnya juga masalah. Ya, Telkom still follow up, dia buat high baru terus, bagus ya. Patternnya biasa dia 2 candle merah, 1 sampai 3 candle merah baru lanjut. Jadi kalau besok Telkom correction masih ada inflow asing, masuk aja. Ya, ini masih still follow up. Anda kalau mau diversification ke Excel, ya batas di sinilah 228. Ya, jebol 28 cut loss. Oke, sudah nggak ada lagi. Jadi saya rasa cukup lah ya infonya. Tonton nanti bisa join grup Telegram kami free aja untuk discuss. Thank you, good luck untuk besok. Kita doakan marketnya nggak prank. Saya tutup, salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.